didukung oleh Dor, baru, ini sedap rawit bingit ayam jerit. Pedasnya rawit bingit. Pemirsa, sanksi pemberhentian tetap yang dijatuhkan DKPP memaksa Hasyim Asyari mengakhiri tugasnya sebagai ketua dan anggota KPU. Hasyim dihukum karena terbukti berulang-ulang melakukan perbuatan asusila. Informasi ini akan sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Metro This Week. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena kasus asusila. Sidang putusan DKPP yang berlangsung di Jakarta Rabu lalu menyatakan Ketua KPU Hasyim Asyari terbukti bersalah dalam perkara tindak asusila terhadap salah seorang anggota PPLN untuk wilayah Eropa. Putusan DKPP ini dibacakan oleh Ketua Majelis Sidang DKPP Hedi Lugito. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Selama putusan DKPP terungkap fakta memalukan, yakni tindakan asusila antara Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dengan sang wanita CAT pada 3 Oktober 2024 saat Hasyim berada di Den Haag berkaitan dengan kepemiluan. Terhadap fakta tersebut, DKPP menilai tindakan Teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan Teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan, mengingat status Teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi chat Teradu yang menuliskan ceding yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam, menurut DKPP tidak patut dibicarakan, mengingat status Teradu sebagai atasan dari pengadu dan Teradu sudah berkeluarga. Selama pembacaan putusan DKPP berlangsung, Hasyim Asyari tidak hadir langsung dalam ruang sidang, melainkan secara daring. Sementara korban berinisial CAT sebagai pengadu menghadiri langsung sidang pembacaan putusan perkara Teradu Hasyim Asyari. Saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Inspirasi. Dan juga saya ingin memberikan inspirasi kepada semua korban, mau kasus apapun itu. Terkait putusan pemberhentian jabatan KPU yang diterimanya, Hasyim Asyari mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang menurutnya telah membebaskan dirinya dari tugas berat sebagai ketua dan anggota KPU. Selain pemberhentian dari jabatan ketua KPU, putusan DKPP juga menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap Hasyim dari statusnya sebagai anggota KPU. DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Sementara itu, korban tindak pidana asusila dan kuasa hukumnya belum memutuskan untuk melaporkan Ketua KPU ke polisi setelah putusan DKPP. One step closer, gini persoalannya ya. Ini kan exhausting ya sebenarnya, emotionally draining untuk lapor ya. Sedangkan Cindra sendiri ini sebenarnya domisilinya nggak di sini. Dia antara itu one step closer itu dan dia ingin move on dengan hidupnya. Tapi nanti kita lihatlah situasi ya. Kalau pelanggaran kan sudah jelas tadi pelanggaran dan ya tadi lihat ya terbuka ya apa saja. Walaupun itu tidak semuanya. Tadi kalau teman-teman lihat ada yang saya potong ya. Jangan sampai semuanya diberikan kepada publik gitu. Apakah itu kan tadi ada juga beberapa tuntutan ya yang dari korban
sendiri kepada teradu gitu, apakah itu tetap akan dituntut juga? Surat pernyataan? Iya, betul. Apakah masih akan dituntut juga? Apakah atau sudah cukup puas dengan hasil yang diterima sekarang ini? So far sih kita tidak mau. Jadi ini sebenarnya, ini proses pengaduan ini bukan untuk menuntut secara material. Itu dulu digarisbawahi. Ya, kalau mau menuntut secara material, kita nggak lakukan ke DKPP, kita lakukan underground aja. Kalau urusannya materi, jadi surat pernyataan itu hanya bukti aja, bukti pelanggaran etik, bukti bahwa metodologis ada metode tertentu yang digunakan untuk meyakinkan seseorang, dalam hal ini tadi pengadu ini, untuk mau mengikuti nafsu dan keinginan pribadinya ketua KPU itu. Jadi kalau materi sih udah nggak terpikir lagi ya sejauh ini. Kasus dugaan asusila Hasyim disidangkan di DKPP pada 22 Mei lalu. Sejumlah saksi dihadirkan selama sidang, mulai dari Wakil Ketua KPU hingga Sekjen KPU RI. Sebelum akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU, Hasyim Asyari sudah pernah dijatuhi hukuman sanksi peringatan keras terkait laporan dugaan asusila kepada Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini Muin, yang kerap dikenal sebagai wanita emas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.